Perkenalkan, nama saya Madaelis Brenda Sembiring dengan NIM 22090693. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembagian kewenangan pemerintahan dan sumber-sumber keuangan dalam pemerintahan. Pembagian kewenangan pemerintahan atau juga disebut dengan desentralisasi merupakan proses pembagian kekuasaan baik itu politik maupun administrasi terhadap daerah otonom. Di sini daerah otonom dapat melakukan proses politik maupun administrasi tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat lagi. Artinya, daerah otonom memiliki hak, kewajiban, dan pengawasan terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sumber-sumber keuangan dalam pemerintahan. Yang pertama itu, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan daerah. Contohnya itu seperti pajak daerah, uang retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah tersebut. Seperti contohnya dari BUMD. Kedua, yaitu sumber keuangan yang diperoleh dari pajak yang dipungut pemerintah pusat. Contohnya itu seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, dan bea cukai. Ketiga, yaitu sumber keuangan yang berasal dari pendapatan yang diperoleh bukan dari pajak. Contohnya itu seperti hasil pengelolaan aset negara dan pendapatan sumber daya alam negara tersebut. 4. Yaitu sumber keuangan yang diperoleh melalui dana yang ditransfer pemerintah pusat ke daerah yang berguna untuk pembangunan daerah tersebut. Contohnya seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana desa. Pemerintah juga dapat memperoleh sumber keuangan melalui pinjaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Contohnya seperti pinjaman bilateral, yaitu pinjaman dalam negeri, pinjaman multilateral, yaitu meminjam ke Bank Dunia, dan penerbitan surat utang atau bisa disebut juga dengan obligasi. Kami juga melakukan penelitian di kantor BKAD Kota Medan. Kantor BKAD Kota Medan merupakan salah satu kantor Badan Keuangan dan Aset Negara di Kota Medan. Kami juga melakukan wawancara di sana. Kesimpulan yang dapat kami ambil ialah pemerataan dan penganggaran untuk pembangunan tiap daerah harus terjadi sinkronisasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat juga mengirimkan uang dengan alokasi seperti alokasi umum atau DAU, DA fisik, dan DA non fisik. Dan untuk transparansinya, pemerintah Kota Medan sudah transparansi, di mana mereka melaporkan hasil keuangannya ke kepala daerahnya, dan kepala daerah melaporkan atau mempertanggungjawabkan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Serta keuangannya juga sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan sudah dinyatakan bersih. Sekianlah yang dapat saya jelaskan. Semoga video tersebut bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.